Cuma yang gue sekarang merasa challenge terbesar anak-anak milenial sekarang, banyak yang gue lihat tuh semuanya melihat sesuatu tuh jiwa can do-nya tuh, the can do spirit tuh sangat sangat besar ya. Semua merasa bisa, pokoknya maju dulu aja pasti bisa. Cuma suka lupa bahwa semua itu butuh proses. Ketemu lagi di Sore Senja Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang berbeda, yang bekerja di industri yang lain lagi. Kita kenal sama Nadian. Halo Nad. Halo Micu. Terima kasih. Hai Runi. Thank you ya udah mau ngobrol-ngobrol di Sore Senja. Kita pengen denger nih cerita-cerita Nadian mengenai industri kreatif agency. Kan lu praktisi nih di industri tersebut. Bisa lo ceritain nggak profesi lo apa? Oke, profesi gue di creative agency ini sebagai gue account ya istilahnya. Kalau kita tuh ada account management lah gitu. Perjalanannya udah cukup panjang dari dulu tuh awal-awal jadi junior AE, account eksekutif, sampai ke terakhir tuh account director gitu ya. Kalau account itu berarti klien ya, berarti ya. Ya, jadi sebenarnya ada bukan tiga aja sih sebenarnya, tapi tiga profesi utama dalam suatu creative agency. Yang pertama itu strategic planner. Itu dia yang memikirkan strategi dari semua campaign ataupun nanti arah kreatifnya mau kemana, itu dari strategic planner. Lalu ada account management, itu sebenarnya yang menggabungkan nantinya dengan kreatif gitu. Sementara kreatif of course yang jadi tukang masaknya nih gitu. Nah, berarti lu udah cukup panjang ya perjalanan di industri kreatif ini ya? Cukup panjang. Ya itu berapa panjang? Gue tuh pertama kali masuk agency ya, itu tahun 2002. Oke, ya, cukup panjang sekali ya. Gitu. Ya kan, jadi udah mendalam lah ya gitu. Dan selalu dari awal sampai akhir ya masih tetap di bidang yang sama dalam dalam agency juga gue selalu sebagai account gitu. Kalau kita tarik belakang dikit aja Nat, dulu tuh lo kuliah atau sekolahnya apa ya sampai bisa ke industri kreatif? Nah, kuliah gue sebenarnya ekonomi gitu ya, manajemen gitu. Okay. Ya masih ada hubungannya lah ya, secara kita harus tahu ilmu pemasaran, nah ilmu promosi itu masih dalam satu manajemen. Apa yang bikin lo tertarik kerja di creative agency? Nah kalau gue merasa dari dulu sebenarnya gue tuh ada ketertarikan sama art gitu ya. Tapi ya zaman dulu gue kayak nggak bisa menentukan arah tujuan ya. Jadi kayaknya milih pendidikan tuh kayaknya dulu nggak ada tuh kepikiran cita-cita gue mau jadi apa ya. Jadi gue harusnya ambilnya ini. Enggak, jadi lebih kayak mana? Nanya temen aja. Udah kita sini aja. Ya udah deh gitu. Lebih ikut arus gitu. Arus waktu itu apa? Karena orang tua, karena teman, atau karena tawaran? Jadi awalnya justru gue lulus itu lagi krismon besar-besaran, gitu ya, boro-boro dapat kerja. Jadi akhirnya gue jadilah magang. Jadi kalau yang sekarang lo sering banget lo bilang lo sibuk pas itu, reminder orang untuk bayar tagihannya. Gitu. Jadi gue under risk management. Nah, lalu temen gue tuh Rea itu tahu gue pengen banget kerja di creative agency gitu. Karena gue pengen kayaknya nggak pengen kerja yang kantoran yang bener-bener day to day-nya tuh buat gue kayak monoton gitu. Kalau itu kan juga kan tiap hari kita udah semuanya computerized lah. Telepon tuh udah tinggal tunggu ngomong aja gitu kan. Oke, jadi lo tinggalin tuh ya yang lebih rutinitas ke dunia yang sekarang lo tekunin tuh, industri kreatif. Dapat tawaran lah dari teman. Gue harus mulai bener-bener dari bawah lagi. Waktu itu junior AE gitu, bener-bener dari dasar lah. Dan gue pikir yaudah gue emang pengen, jadi it's okay lah, gue mulai lagi tuh dari nol. Kenapa dibilangnya creative agency? Pengen tahu aja sih, atau hanya agency orang taunya tuh kenapa ada
depannya ada creative agency gitu. Jadi kalau gue ngelihatnya agency itu kan kayak kata lain organisasinya. Organisasinya. Gitu. Nah, kreatif itu kan jenisnya ya, gitu. Jadi perusahaan yang stylenya kreatif, mungkin outputnya kreatif, gaya bekerjanya kreatif, culture-nya kreatif. Makanya mungkin awalnya ya, gue juga belum baca tuh creative agency mulainya gimana. Tapi yang kalau secara garis besar sih gue ngeliatnya gitu. Makanya jadinya disebutnya creative agency. Tapi ada juga orang bilang brand agency karena lebih. Nah itu ada bedanya nggak, Nat? Kalau sekarang sih itu lebih ke naming ya. Apalagi sekarang orang makin kreatif kayak ngasih-ngasih nama kayak gitu. Kalau brand agency mungkin karena dia lebih spesifik yang digodok tuh brandnya gitu. Jadi dia lebih ngomongin strategi brandnya, lebih ngomongin nanti brand structure-nya dibikin gitu. Jadi lebih ke strategi kira-kira Jadi kalau seperti itu. sebagai account eksekutif di creative agency itu sehari-harinya ngapain, Nat? Sehari-harinya tugas kita tuh sebenarnya kayak tadi itu pembungkus antara baik dari planner sampai ke kreatif dan menghubungkannya ke klien. Intinya sih kayak gitu. Nah, di dalam tuh sebenarnya kita ada lagi nih nanti oknum-oknum lain. Ada lagi sebenarnya kan kayak bagian-bagian lainnya. Ada traffic, designers, ada production tuh, ada produser gitu. Jadi sebenarnya elemennya banyak. Cuma tiga elemen utamanya tadi itu. Di account management itu ada sifat menjual juga nggak, Nat? Jadi ada selling juga di situ. Ada. Nah, business wise sebenarnya account management nih yang harus bisa ikut menjual. Dalam arti misalnya kalau kayak gue udah semakin besar tanggung jawabnya, role-nya juga kayak sebagai business director gitu ya. Ya gue harus bisa nih nanti mengekspand, kita bikin lagi yuk, another campaign yuk gitu. Nah itu kan artinya untuk menjual juga ya. Apakah itu juga tetap masuk dalam koridor untuk ngembangin juga bisnisnya si klien? Iya. Makanya itu harus dilihat dari dua sisi lah ya. Apa yang bisa kita lakukan bersama sampai akhirnya menguntungkan buat gue dan menguntungkan buat klien. Berapa banyak klien yang di-handle dalam suatu waktu? 1:1 atau bisa handle lebih dari 1? Kalau 1:1 sih jelas enggak. Kecuali kalau kayak dulu tuh eksklusif gitu ya. Ada beberapa klien-klien besar yang emang kita dedicated tim. Nah, gue harus bisa bagi-bagi orang juga tuh. Oke, jadi ada juga pembagian kerja, load, dan juga tim. Iya, kita tuh namanya ada tuh istilahnya scope of work gitu. Scope of work kita apa? Itu berdasarkan kebutuhannya klien nih. Gitu. Gue mau full campaign setahun. Gue mau setiap quarter gue punya campaign baru gitu. Budgetnya gue sekian. Nah itu gue akan bikinin namanya scope of work. Oke, gue akan taruh 2 tim khusus di sini buat lo. Gitu. Dengan tim kreatif berbeda, ada 2 tim account sendiri khusus, ada planner khusus buat lo misalnya. Bisa. Nah itu kan berarti menarik ya, karena banyak sekali generasi milenial kan ngelihatnya tuh kalau industri kreatif itu penuh dengan warna-warni gitu, bisa nggak pulang-pulang gitu. Karena menurut gue sebenarnya itu balik lagi dengan gaya hidup lo sendiri dan cara lo memanage waktu lo gitu. Karena terbukti kok ada di beberapa tempat yang emang enggak sampai kayak gitu tuh gitu. Ya emang ada pasti ya. Saat kita pulang pagi, kayak tadi gue bilang, terus misalnya sampai harus lembur, kadang-kadang. Jadi kalau lembur tuh ada gitu ya, tapi tidak tiap hari. Tapi kan di sisi lain banyak yang pengen kerja di kreatif. Itu motivasinya rata-rata apa kalau yang lo pernah tahu? Nah kalau yang mau itu mereka ngelihat sangat dinamis gitu kerja di creative agency gitu ya. Banyak banget yang bisa dieksplor dan kayak banyak banget opportunity gitu yang bisa didapat. Jadi kayak elastik banget gitu loh kalau kerja dan itu gue mengakui sih itu benar-benar tergantung dari diri lo sendiri. Jenjang karirnya di agency itu tadi kayak apa sih, Nat? Oke, kalau kreatif jadi setelah level awal tuh ada art director sama copywriter ya.
Itu seperti biasalah ada junior, nanti ada senior, lalu nanti di atasnya ada group head. Group head itu nanti biasanya dia yang akan mengepalai satu tim kreatif. Satu group head tuh kadang-kadang kita bisa modify. Bisa jadi 2 art director, 1 copywriter. Tapi kalau kreatif berarti kalau yang lo kenal itu ada copywriter, ada art. Yes, gitu. Kalau art director atau art base itu tuh yang kerjanya ngedesain, itu tadi gue bilang, misalnya dia yang mendesain, dia yang bikin layout gitu. Kalau copywriter seperti namanya ya, dia yang bikin cerita, dia bikin tagline. Biasanya datangnya dari sekolah yang seperti apa anak-anak di kreatif ini? Mostly kalau sekolah FSRD gitu misalnya. Desain grafis, seni rupa, betul, yang berbau art gitu ya. Tapi nggak banyak nggak sedikit juga yang dari ilmu komunikasi gitu. Ilmu komunikasi pun juga bisa. Banyak gitu. Nggak tertutup juga sampai kayak yang dari bidang ilmu lain gitu. Nah makanya nih ya, kalau di kreatif industri, hal itu tadi yang gue bilang kayak nggak ada yang nggak mungkin gitu. Ada yang tadinya sekolahnya ilmu matematika gitu, tiba-tiba dia jadi kreatif. Jadi orang yang dari background berbeda, misalnya kayak teknik atau lingkungan hidup, itu juga bisa karena ternyata sisi dalam tubuh kita, semua orang punya sisi kreatif lah ya gitu. Tinggal seberapa besar otak kiri otak kanannya yang mendominasi gitu. Jenjang karir ini sama nggak antara local company sama multinasional? Basicnya sama. Jadi selalu ada junior, senior, terus ada kayak tadi ada head gitu ya. Itunya di beberapa jenjang tuh pasti sama gitu. Cuma yang suka berbeda ya kayak tadi, ada yang perusahaan yang kita nggak ada CSD, nggak ada client service director, kita langsung ke GM aja, GM kita merangkap gitu. Tuh bisa banget. Biasanya kalau di institusi yang sudah besar gitu, fresh graduate atau yang mesti sudah berpengalaman? Bervariasi ya, kayak gitu ya. Kadang-kadang kita emang nyari yang fresh graduate gitu untuk beberapa jenjang karir tertentu gitu. Karena kita pengen benar-benar dapat pemikiran baru, terus kita pengen culture-nya tuh belum terbentuk. Karena masing-masing agensi tuh masalah culture sangat pengaruh gitu. Lokal dan multinasional tuh juga pengaruh cara bekerjanya. Nah itu biasanya apalagi kalau kita yang udah lama kerja di satu tempat kan pasti kebawa ya gitu. Nah kadang-kadang itu juga yang bikin orang ya adalah namanya culture shock gitu. Dia nggak bisa beradaptasi dengan lingkungannya karena ya dia udah terbawa banget sama culture dari perusahaan sebelumnya. Dari hasil kerja juga kadang-kadang bisa kelihatan juga sih. Ya untuk orang-orang tertentu kayak bisa lihat, oh nih pasti nih multi nih yang bikinnya kayak gini nih gitu. Nah lu kan udah ngejalanin dari beberapa agensi nih sampai yang sekarang gitu. Yang paling menyenangkan kerja dan hidup di dunia agensi apa sih? Ya itu tadi sih gue ngerasanya kefleksibelan itu dan masalah eksplorasi gitu yang luas. Jadi yang orang sering bilang sangat dinamis ya. Ruang di agensi itu menurut lo lebih fleksibel? Ada nggak enaknya nggak, Nat? Banyak lah pasti. Apa aja? Contohnya apa yang nggak enak di dunia agensi, Nat? Yang gue rasa mungkin gak enaknya tingkat stres. Karena kita bekerja berdasarkan deadline gitu kan. Sementara kita bekerja nggak sendiri gitu. Mungkin kalau lo dikasih deadline buat diri sendiri ya udah lo atur sendiri gitu. Kalau ini kan enggak. Tapi lo harus memastikan semua tepat waktu nih gitu. Karena gue udah tahu kita punya deadline. Nah itu sih bekerja dengan berbagai macam pihak untuk bersinergi ternyata nggak selalu mudah. Jadi kita selalu berhubungan dengan macam-macam pihak yang mungkin situasinya berbeda-beda. Gitu. Ya itu dinamika sih. Sering banget dong ya di antara 3 pilar ini ya debat sampai konflik. Sering.
Sering ya? Itu, iya. Nah, Itu serunya apa itu nggak enaknya? itu dua-duanya. Dua-duanya. Ah, itu bener-bener dua-duanya sih. Ada yang jadi kayak adrenalin gitu kali ya, kayak berantem sama yang ini, harus argue sama dia, terus nanti harus bisa baik-baik sama yang ini gitu. Emang bener-bener kayak roller coaster gitu. Tapi Berarti itu emang personal skill tuh penting dong kalau di banget, itu penting banget personal skill. Orang tuh mesti punya sifat apa tuh bisa bertahan di dunia itu tuh, Nat? Harus punya jiwa kreatif ya. Karena itu tantangan nomor satu, lo harus bisa ngelihat dari sisi kreatif. Kedua, lo juga harus proaktif. Itu juga penting. Kalau lo cuma diem aja, lo nggak punya apa ya namanya kesadaran diri untuk memulai bertanya atau kasih direction kah atau ngasih opini, lo udah deh gitu, sulit gitu menurut gue. Nah, jadi itu lo harus proaktif. Ya, ketiga lo juga harus fleksibel, lo nya sendiri gitu. Karena kalau lo nya juga yang sangat kaku gitu, dengan tadi yang gue bilang kayak roller coaster itu akan sulit juga gitu. Ada momen-momen yang bikin lo down banget nggak selama di industri ini? Ada, lebih ke mungkin kayak personal lah ya. Nah, kadang-kadang karena kita tuh udah terlalu bebas gitu ya, cara kita berinteraksi juga suka yang suka-suka aja gitu. Ya kan, itu mungkin emang kita tuh harus sudah bisa mulai menata lagi sih. Harus apa ya? Ya kadang-kadang kita kreatif gitu ya, marah-marah aja gitu. Account juga nyuruh aja, ya nggak bisa gitu. Mungkin kayak gitu, kita juga harus tahu iya ini pekerjaan, tapi kita juga harus tahu tata cara juga sih waktu minta ke kreatif gitu kan. Pastiin semua informasi udah lengkap. Ya hal-hal kayak gitu tuh kadang-kadang emang kadang-kadang udah suka kebablasan. Kan lu bilang tadi kan pressure-nya tuh lebih ke deadline, kerjaan di mepet-mepetin gitu ya. Penyalurannya tuh gimana biasanya supaya nggak stres? Penyalurannya ya. Seperti Kalau di dunia agensi apa tuh? Kalau sekarang tuh mungkin beda lagi gitu. Jadi banyak yang sekarang tuh ternyata cara mengatur emosi, men-channel the stress tuh macam-macam. Jadi banyak yang ternyata kreativitinya justru lebih berkembang. Kita kadang-kadang ngasih para teman-teman sejawat kita room to grow gitu. Kayak dia nanti punya mungkin semacam SJ, tapi SJ itu dalam hal misalnya lo ternyata seneng bikin workshop kreatif gitu. Terus itu bagus sih sebagai stress channelingnya dia gitu. Oh jadi mempunyai sesuatu untuk stress channeling. Sekarang banyak banget anak-anak kreatif itu yang punya brand sendiri gitu. Gitu. Dulu ada salah satu tempat gue bekerja, kita bikin ini gambar bareng di bawah pohon beringin deket kantor kita. Itu jadi semua gambar, bawa kertas sama pensil aja gitu. Gambarnya juga terserah gambar apa. Ya ada yang jago-jago gambar banget, tuh keren gambarnya, orang lagi di depan digambar gitu. Ada yang emang nggak bisa gambar, cuma nulis-nulis nama, nulis. Tapi pokoknya semua keluar gitu. Nah itu salah satu stress channeling. Kalau tips untuk teman-teman generasi milenial gitu, yang lagi bingung atau yang lagi tertarik untuk masuk ke dunia agency, apa yang mesti mereka siapin, Nat? Ya kalau menurut gue, creative agency itu cocok banget buat lo yang emang seneng bereksplor gitu, mengeksplorasi sesuatu. Seneng tuh bagus gitu ya, apalagi yang lo merasa punya jiwa kreatif itu juga cocok gitu, karena apa ya, benar-benar dibutuhin apa ya, cara berpikir kreatif ya. Lo bukan harus bisa nge-layout gitu, tapi cara lo melihat, cara pandang dari kreatif itu juga perlu gitu.
Nah, cuma yang gue sekarang merasa challenge terbesar anak-anak milenial sekarang, banyak yang gue lihat tuh semuanya melihat sesuatu tuh jiwa can do-nya tuh, the can do spirit tuh sangat sangat besar ya. Semua merasa bisa, pokoknya maju dulu aja pasti bisa. Gitu. Cuma suka lupa bahwa semua itu butuh proses gitu. Semua itu tuh butuh cara untuk nyampe ke sana. Kadang-kadang nggak bisa loncat juga. Ada hal yang memang harus dilakukan secara bertahap. Gitu. Apakah itu karena usia mudanya atau memang lo lihat ada perbedaan antara generasi yang sekarang terakhir dengan yang sebelum-sebelumnya? Kalau gue lihat sih emang ada perbedaannya ya, gitu. Karena mungkin apa ya? Karena sekarang semua cepet instan ya kayak. Iya, easy and access. You snap your finger sebenarnya bisa. Lo mau tahu apa sih yang nggak bisa lo dapet di Google gitu loh. Kan semuanya kayak segampang itu gitu. Tapi sebenarnya ya lo bisa tahu definisinya, tapi kan lo belum tahu sebenarnya gimana rasanya gitu. Ya lo mungkin ada hal yang lo ada proses icip-icip dulu, lo harus ada proses lain sebenarnya selain itu gitu. Menurut lo industri kreatif agency ini ke depan potensinya seperti apa? Masih besar, cuma memang challenge-nya baru. Kalau dulu kan kayaknya kita punya tools yang hanya kita yang punya gitu. Kalau sekarang enggak, semua orang udah bisa punya tools apapun gitu. Akses tuh udah di mana-mana. Jadi kalau gue bilang apakah masih tetap berpotensi, iya masih gitu. Tapi emang nggak bisa kalau kita stick ke itu aja. Kayak nggak bisa kalau cuma mengandalkan kerja di agensi tuh karena pengen bikin TV sih, no, nggak bisa gitu. Karena pengen bikin iklan TV, nggak bisa cuma mikirnya kayak gitu. Nah, yang sekarang lo lihat itu banyak ya. Platformnya kan banyak ya Nat ya. Sekarang yang lo lihat itu tren-tren apa yang bakalan ke depan itu akan makin penting? Digital for sure gitu ya. Sekarang sebenarnya trennya tuh mungkin gimana orang bisa berinteraksi dari berbagai macam platform itu. Karena kalau yang cuma satu arah kayaknya orang udah males ya gitu. Udah ngerasa oh ya udah gue dapet pengumuman gitu rasanya. Tapi orang tuh butuh jadi interaksi. Yang responsif ya sepertinya ya. Iya, yang ada responnya gitu. Terus kalau untuk dunia klien sendiri gitu ya, mereka lo lihat udah mulai shifting ke arah mana? Kayaknya mereka juga mungkin tetap pengen berpegang pada satu hal yang masih konvensional, yang aman masih gitu. Tapi kayaknya juga ter-challenge gitu ya untuk bisa beradaptasi dengan segala perubahan gitu. Jadi klien-klien sekarang juga banyak tuh yang ibaratnya bisa gimana gue bisa interrupt konsumen di segala momennya dia gitu. Kalau dulu kan kita bisa baca journey-nya konsumen tuh apa sih, pagi bangun terus dia kemana, baru ketemu sama campaign kita sama komunikasi kita tuh di mana gitu kan. Kalau sekarang dari melek juga sebenarnya udah bisa gitu, sampai di kamar mandi juga lo bisa interrupt dia sebenarnya. Berarti sekarang rata-rata kalau agency itu punya tim digital nggak? Iya, banyak banget. Bahkan ya ini, gue tuh sekarang kan di activation agency gitu ya, yang mungkin bedanya sama brand agency atau creative agency pada umumnya. Kalau yang sifatnya ATL, di mana kita lebih mengelola dan mencoba memecahkan strateginya, baru kita masuk ke eksekusi. Kalau activation tuh sebenarnya enggak, kita tuh sebenarnya udah dapet dari ATL nih arahnya, directionnya mau kemana, terus kita langsung bikin ide activationnya apa, how to execute gitu, biasanya kan gitu. Nah biasanya activation itu kan menciptakan activity di mana kita bisa interaksi langsung sama konsumen, bisa ngasih experience face to face on the spot bareng gitu ya. Kalau sekarang dengan keadaan yang sekarang dengan pandemi ini, lo nggak bisa. Nah kita harus mau nggak mau harus shifting gitu. Gimana kita bisa berinteraksi langsung, face to face itu diganti dengan digital way, entah bagaimana caranya gitu. Gimana orang bisa tetap ngerasain real experience tapi nggak langsung ketemu gitu.
Dan mestinya sebagaimana layaknya industrinya, ini justru nanti akan melahirkan ide-ide kreatif yang baru ya. Iya, itu sih kayaknya bakalan banyak inovasi ide ya. Jadi nanti banyak sekali format-format yang baru tapi dengan konsep tetap di industri kreatif agency atau activation agency. Koridornya masih sama, cuma formatnya mungkin ganti gitu. Oke. Nah, thank you banget Ngobrol-ngobrolnya. Thank you juga udah sharing mengenai dunia industri agency ya. Kita banyak dapat dari lo. Semoga ini juga nanti bermanfaat untuk yang nonton. Thank you banget loh. ya. Diajak ngobrol-ngobrol. Thank you, Micu Bruni, thank you. Ya, sama-sama.